Presiden Joko Widodo mengundang 3 bakal calon presiden atau capres, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto untuk makan siang bersama hari ini, Senin 30 Oktober 2023. Dan tadi beliau sampaikan bahwa beliau memang mengumpulkan pejabat, gubernur, bupati, bahkan akan mengumpulkan TNI, polisi, dan semua aparat-aparat untuk netral. Dan kami melihat itu adalah pesan penting yang bisa membuat Pilpres kita besok berjalan dengan aman, damai, karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral, yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada proses yang satu ini kita bertanya pada Bung Kameramen, kok pakai gambar pasangan tertentu di bajunya? Ya lah Bu Alfian, saya bukan Demokrat yang abu-abu Bu Alfian. Nah Bu Alfian, ini ada yang menarik. Ada berita dari CNN Indonesia. Jadi Jokowi mengumpulkan para capres nih Bu Alfian, Anies, Ganjar, dan Prabowo. Judulnya oleh CNN adalah Pesan Netral Jokowi Lewat Makan Siang di Meja Bundar. Waduh. Jadi ada yang melihat ini kesannya Jokowi netral Bu Alfian. Jadi apa yang Bu Alfian bisa respon atau analisa atau duga ya Bung Alfian dari gestur Jokowi mengumpulkan 3 capres ini Bung Alfian? Silakan respon awalnya Bung Alfian. Ada beberapa hal. Yang pertama, orang melihat posisi duduk Anies Baswedan itu seperti orang yang sedang disidang. Satu, sempat muncul dan dianalisa oleh para ahli ilmu bahasa tubuh. Yang kedua, ini adalah ekspresi tidak percaya diri terhadap kontestasi yang akan berjalan, yang penuh dengan kekhawatiran. Sudah punya 2 kaki saja masih perlu mengundang orang. Yang ketiga, Anies Baswedan tentu punya hak untuk tidak datang. Tapi kalau dia tidak datang, dia akan dituding sebagai orang yang tidak berjiwa besar, segala macam. Yang jelas dari penjelasan beliau setelah acara itu kan beliau menyampaikan kepada pers bahwa tidak ada hal yang dibicarakan kecuali adalah suasana-suasana yang lebih informal. Dan menurut temuan beberapa wartawan dan pihak-pihak yang sempat melihat dengan mendalam, banyak kecanggungan dan kekakuan di sana karena sebenarnya mereka juga tidak cukup paham ada apa Mr. RI1 ini mengundang ketiga orang itu, dan tidak ada kejelasan agenda dan tidak ada pembicaraan yang spesifik. Begitu yang sempat saya tahu. Iya, Bu Alfian. Memang menarik nih Bung Alfian. Saya coba sedikit bacakan beritanya. Langkah Jokowi dengan mengumpulkan 3 bakal capres lewat pertemuan makan siang di istana dinilai untuk meredam sejumlah isu yang menyerang dirinya beberapa waktu belakangan. Isu negatif yang paling sering menerpa Jokowi adalah keraguan akan netralitasnya di Pilpres 2024. Semua orang juga ragu kayaknya Bung Alfian. Tak lepas dari posisi Gibran, putra sulung Jokowi yang menjadi calon wakil presiden pendamping Pak Timbul. Pakar Komunikasi Politik Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Silvanus Alvin menganggap Jokowi ingin menyampaikan sesuatu, tak lain dan tak bukan, yaitu netralitas. Nah Bu Alfian, kok saya melihat ya Jokowi ini nggak punya rasa malu, nggak punya adab, nggak punya etika. Ini kenapa Bu Alfian? Kok ada presiden bisa bersikap seperti ini Bu Alfian? Apakah mungkin beliau tuh seperti yang Bu Alfian sampaikan, lengser tuh pengennya udahlah gua aman-aman aja, atau ada misi yang sedang direncanakan Bu Alfian? Yang pertama, dia tahu diri. Tahu diri bahwa dia berkuasa, tahu diri dia bisa membuat orang menjadi tidak berdaya. Dia tahu diri betul bahwa dia masih bisa memerintah semua institusi yang ada. Karena sebagai presiden dia punya posisi orang nomor 1 untuk sebuah institusi dan instansi di negara ini. Tetapi dia memang kehilangan jiwa kenegarawanan dan dia telah kehilangan kemauan dan kemampuan untuk menjadi seorang yang memerankan diri sebagai pengelola negara. Yang jelas sikap kekanak-kanakan, sikap ketidakmampuan dia mencerna fungsi-fungsi sebagai orang nomor 1 di eksekutif negara menjadikan dia adalah orang yang melakukan tindakan yang keliru. Kata kuncinya, netralitas yang disebutkan merupakan satu bentuk kegugupan, bentuk nervous, bentuk
keraguan dia dengan dirinya sendiri, dan saya ingin katakan keren buat Pak Anies Baswedan yang tetap berani tampak dengan penampakan yang berwibawa dan tidak menunjukkan kelihatan sebagai orang yang tersandera, walaupun orang melihat dari posisi duduknya seperti orang yang sedang disidang atau diadili. Iya, Bung Alfian. Pun kalau wacana netralitas itu dimunculkan, saya melihat tetap itu hanya bualan belaka, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, Grace Khalifa di dalam Instagramnya memposting, Bung Alfian, pas view-nya Anies dan 3 capres lainnya, dan 2 capres lainnya maksudnya, bersalaman dengan Jokowi, yang lainnya nunduk, Bung Alfian. Hanya Anies yang tetap salaman, senyum, dan tetap berwibawa. Nah, langsung saya tanya, Bung Alfian, apakah, kan ada yang bilang, Bung Alfian, katanya semua capresnya itu adalah all Jokowi men. Apakah mungkin ada satu yang bukan Jokowi men dan bukan tidak akan mau menjadi boneka? Gimana tuh, Bung Alfian? Ya, Jokowi men itu adalah klaimnya. Klaim itu bisa dari orang yang memang melihat dari jauh dengan asumsi kesediaan hadirnya Pak Anies Baswedan, atau klaim dari internal mereka yang ingin agar jangan katakanlah gezak kewibawaan atau hamasah daripada Pak Anies Baswedan begitu melambung tinggi. Kuncinya adalah keren buat Pak Anies Baswedan. Kita ingin menjadikan Anda orang yang terus menjaga konstruksi kepribadian dan mental leadership. Begitu, Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, benar yang Bung Alfian sampaikan. Memang gestur Anies tuh bisa ya, Bung Alfian, dia ya jago lah gitu bertemu dengan lawannya. Jadi untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, ada yang bilang waktu foto bersama itu kan Jokowi nggak ikut foto lah ya. Setelah itu foto bertiga tuh, Bung Alfian, Aniesnya pas di tengah. Jadi itu seolah-olah presiden lagi dikawal sama Menhan sama menteri apa gitu. Jadi Bung Alfian, apa pesan Bung Alfian di akhir sesi ini biar kita tetap optimis nih, Bung Alfian? Karena kan masih banyak yang bilang Anies surveinya terakhir lah, Anies cuman bisa 17% lah, dan kalau ya gimana pesan Bung Alfian biar seluruh pendukung Anies Baswedan di Indonesia tetap fokus. Silakan. Ya, kalau memang dia elektabilitasnya nomor 3, kenapa kekhawatiran sering dimunculkan dengan berbagai cara-cara yang tidak beradab? Itu satu. Iya. Yang kedua, kenapa mereka tidak mau di pinggir kiri kanan? Berarti itu adalah bentuk pengakuan, Anies, kamu tuh lebih pantas untuk memimpin Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya menganjurkan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar melakukan lipatan-lipatan kesadaran, lompatan-lompatan kesadaran, dan energi perjuangan. Kita harus mengusahakan kemenangan kita 2 atau bahkan kalau bisa lakukan gerakan yang lebih dahsyat lagi 3 digit untuk menang di atas 2 kontestan yang lain. Betul. 2 lawan tanda kutip rivalnya dalam konteks politik ini. Maka ketika 2 digit atau 3 digit ada di tangan, maka kekuatan untuk melakukan kecurangan tidak berarti, tidak berguna, dan tidak berfungsi. Jadi Bung Kameramen dan seluruh pemirsa setanah air di seluruh Indonesia, kita menyongsong kedatangan Presiden Perubahan, Amin. Pemimpin perubahan Anies Rashid Baswedan. Mari kita lakukan semangat untuk memenangkan beliau di bilik-bilik suara, menjaga penghitungan suara, menjaga rekapitulasi suara, dan menjaga sampai beliau dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.